PCX dateng Kang Mas. Yes. Jadi berdasarkan request sampean semuanya ya, Cak Ipe dong diulas mengenai PCX harian yang terbaru ini, dan ternyata udah datang. Mantap tenan. Kita turunkan dulu Kang Mas ya. Jadi teman-teman, ini adalah PCX yang warnanya warna Forza banget, Cak. PCX yang memang benar-benar. Ya Mas, aman ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Hanya kalau semua dealer ya menurunkan motor dengan alat seperti ini sih keren harusnya ya. Karena nggak semua dealer itu dilengkapi dengan model alat ditulis seperti ini. Jadi suspensi kadang-kadang anjlok sama kayak gitu. Nanti akan kita tes berhari-hari nantinya. Selama beberapa hari lah kita tes buat sampai semuanya. WP akan kupas plus minus dari motor ini. Kang Bro, jadi akhirnya si PCX merah datang Kang Mas. Tapi ngomong-ngomong, sorry ya kalau mungkin berisik banget, soalnya memang lagi ada pengerjaan. Lihat tuh, mungkin IWB suaranya nggak akan clean, ada dakdok ya. Gak apa-apa ya, tapi Cak, yang penting kan nanti sampai denger suara IWB terjelas gitu aja. Oke? Jadi Cak, inilah yang kita tunggu Kang Mas. Akhirnya PCX yang sudah kita tunggu hampir seabad Kang Mas. Ibaratnya ngono Cak. Jadi kita nunggu lama, akhirnya datang juga Cak. Warnanya warna yang ikoniknya, jadi warna kerennya. Warna yang keren banget, IWB suka banget ini warnanya tuh, jadi kayak warna Forza Cak. Nah, kita nanti lihat nih, kita akan komparasi mungkin nanti sama si Black Cement ya, si Turbo. Kita akan komparasi lah buat semuanya. Tapi yang jelas Cak, penantian kita terjawab hari ini ya. Alhamdulillah sudah datang, dan sosok dari PCX ini memang penuh kontroversi Cak. Karena mukanya ada yang bilang keren, ada yang bilang enggak, aneh, kaku. Ada lagi nyebut sebuah brand apa namanya listrik Cak. Kalau IWB katakan sih jauh lah, tapi itu hak sampean semuanya. Namun yang jelas, justru IWB suka ya dengan desain sekarang ini. Lihat nih Cak. Jadi mungkin ada yang mengatakan kok jadi sekarang. Oke, kita coba nyalakan ya. Jadi sekarang modelnya kok kayak, lihat tuh, mewah banget kan. Ketika dinyalakan, dan ini auto day and night. Jadi kalau dia malam bisa hitam Cak. Ada sensornya Cak. Nah gitu ya. Jadi pada saat kita nyalakan, kita sudah ulas berkali-kali. Dia ada DRL yang nyala. Dan teman-teman, justru yang sekarang ini, generasi sekarang ini, kalau menurut IWB ya, ini adalah generasi yang bakal keren sampai ganti bilet. Jadi kalau sampai nanti ganti lampu bilet, ini cocok banget, lihat nih. Jadi dia modelnya garang ya, di titiknya lampu dekatnya seperti ini di tengah situ Cak. Jadi WB bisa bayangin bagaimana bentuknya proyektor atau eagle eyes, terserah sampai nanti ganti lampunya. Kalau memang mau ganti, ini pasti ganteng ya. Dan sekarang lihat sosoknya ya, DRL-nya yang benar-benar menjulang ke atas. IWB sukanya gini Cak, jadi lebih agresif Kang Mas. Jadi kita sudah bahas kesamaan semuanya, walaupun mungkin kalau kita bandingkan ya, memang harus jujur katakan feel-nya itu rada kaku gitu dibandingkan sebelumnya, kan kayak mengalir gitu ya, kayak paruh gitu ya modelnya. Kalau ini kan menjorok ke depan. Tapi kalau dari kacamata kita ini nggak ada masalah sebenarnya, karena memang kita hanya butuh adaptasi aja Cak. Gila Mas, dakduk-dakduknya kenceng banget, gak apa-apa ya. Nah jadi gitu ya Cak, mungkin kalau dari kacamata pribadi WB itu no problem, dari samping pun ganteng. WB suka, lebih tough gitu ya, laki lah gitu bosnya Cak, lebih keker gitu. Mungkin yang agak kurang enak dilihat itu hanya ini aja sih menurut WB ya. Nah dari sini nih, nah ini aja nih, ini terlalu mekar ya, terlalu mekar gitu ya. Sebenarnya kalau mungkin Honda bisa mencoba untuk lebih mungkin lebih smooth gitu ya, nggak kaku gitu, mungkin lebih ganteng mungkin ya. Kan ini hanya membayangkan ya. Terus kemudian juga jika kita lihat di bagian area sini Cak, ini agak mekar di sini Cak. Ya mungkin kita butuh adaptasinya itu aja sih. Jadi dari sini dan juga atas itu yang agak mekar itu aja. Tapi WP suka banget area sini nih. Keren. Asli, jadi lebih mewah, lebih berkelas ya. Dan ini sekilas kayak Forza ya, sekilas kayak Forza campuran Forza 350 250, dan identitasnya itu berubah dari kacamata pribadi WB. Apalagi Honda sudah membekali ini Cak. Nah, membekali cover stang
Ya nanti kita akan inilah rasakan ya teman-teman, dan fix sudah share ke semuanya bagaimana Honda menekuk bagian stangnya ini ke dalam. Dan ternyata kita sudah, IWB sudah coba tes tadi sekilas. Ini benar-benar memang controllable, sangat gampang ditekuk. Jadi ini akan memudahkan kita semuanya kalau sedang bermanuver di kemacetan lalu lintas yang padat ya. Indonesia kan rata-rata padat, Cak. Gitu ya Kang Mas ya. Dan ini, Cak, sudah ada juga shortcut tombol mematikan traksi kontrol. Jadi kalau sama tahan begini, nah ini akan, nah ya kan ada silangnya, Cak. Kita hidupin. Nah, jadi selama sama tahan ini berarti traksi kontrol off. Tapi kalau sama tahan lagi, pencetnya sama, nah ini akan aktif. Jadi gitu ya, seperti itu kira-kira. Dan ini klaksonnya. Mungkin untuk bagian klakson ini sih, Cak ya, BBB agak adaptasi di sini, Mas. Karena biasanya kan klakson tuh nonjol, Cak. Ini nggak terlalu nonjol sih, dia agak rata ya dengan area panel permukaannya ya dan lainnya. Jadi BBB harus kadang-kadang ngerabanya itu agak sulit. Ya ini hanya adaptasi aja sih. Ini yang keren ini, joysticknya. Kelihatan lebih berkelas, kelihatan kayak bukan PCX. Jadi kita ngerasa seperti motor-motor Matic 250 atau mobil Honda yang berkelas gitu ya. Lihat joysticknya juga empuk seperti ini. Dan ini jangan khawatir, Cak, karena ini sudah waterproof. Jadi kan kayak ada celah nih. Dan BB sukanya gini, smooth banget dia. Lihat tuh. Kalau kita putar-putar seperti ini. Nah, ya kan. Jadi kita bisa memindah semuanya dari sini. Jadi lihat nih, ada average consumption-nya, ada semuanya. Ya, liter per 100 bisa dirubah-rubah sih, intinya gitu. Trip semuanya bisa dirubah. Jadi keren sih dari kacamata IWB. Keren asli ya. Dan feel-nya memang dia lebih biasa ya, lebih kotak, tapi lebih elegan. Kalau sama nanya, shape-nya lah suka yang mana, Cak, IWB? Justru IWB suka shape-nya tuh yang model biasa daripada yang Rodsing. Rodsing ini terlalu kotak sih. Ya memang mewah, tapi terlalu biasa. Nggak yang stand out. Kalau yang biasa kan kayak stand out gitu ya, shape-nya tuh keren gitu ya. Ya plus minus sih, showcase itu pilihan. Terus yang menjadi perhatian IWB juga sini, Cak. Bagaimana telitinya desainer Honda meracik bahkan di bagian sininya, Cak, lihat tuh. Bagian sininya itu dikasih bolongan, Cak, tuh lihat. Nih. Jadi ini kayak macam-macam MotoGP nih, Cak. Dia ada pengaturan dari arah angin supaya angin langsung dilemparkan ke bagian radiator. Jadi memang teman-teman kan tahu ya, ini mesin kan kompresinya cukup tinggi 12 ya. Jadi dengan adanya pengaturan angin ya, sirkulasi angin dari depan dilempar ke dalam sini, merobos ke sini dan menimpa lagi. Jadi menyemburkan atau disemprotkan ke bagian radiator, itu akan membantu cooling system. Jadi cukup teliti ya dari kacamata IWB. Desainer Honda ini memang sangat cakap ya dalam hal cooling system, dan memang engine Honda jarang problem, Cak. Itu yang dari pengalaman IWB. Nah, teman-teman juga di bagian area sini, Mas ya, IWB sudah terangkan sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita sedikit ulang. Jadi biar sama tercerahkan. Jadi Kang Mas, ini sudah berubah juga. Area sini Honda melakukan revisi, teman-teman. Jadi di sini pun lebih lapang untuk dudukan kakinya. Jadi juga kita bisa lebih selonjoran aja karena ada sedikit perombakan di area situ. Kita akan buktikan nanti pas jalan. Dan juga lihat, ciri khas dari Honda adalah cekungan di sini. Wah, ini pasti kayak bikin feel kayak Big Matic nih, Cak. Jadi kayak ada cekungan ke dalam, ke atas, penahan bagian pantat sampean. Jadi nggak gampang merosot ke belakang lah. Dan ini lebih tinggi dari boncenger, jadi boncengan akan nyaman. Dan ini gila, Mas, IWB sangat suka dengan warnanya, itu benar-benar kayak kaca, Cak. Ini catnya bagus banget. Jadi bahasanya merah apa saya IWB nggak tahu ya. Pokoknya merahnya tuh, wah, ini kalau kita lihat aslinya tuh benar-benar kayak glossy banget. Kalau depan mungkin ada kontroversi sedikit ya, yang lampunya yang mirip A, mirip B, atau lebih bagus yang sebelumnya. Tapi yang belakang ini nyaris tanpa kontroversi, dan rata-rata semuanya memuji. Ibu setuju sih, ini ganteng. Siluetnya lihat nih, mewah ya, Cak ya. Jadi kalau saya melihat siluetnya tuh keren. Ini menjadi salah satu improvement. Dan ciri khas dari Honda selalu, Cak, behelnya di cover oleh Honda dengan plastik. Ini mewah banget, asli mewah. Tapi hati-hati, Cak, ini bukannya tanpa kelemahan, karena sembari umur ya. Kadang-kadang tuh plastiknya ini kalau sudah pernah kena tabrak atau getok gitu ya, ini sulit untuk mencengkram lagi. Maksudnya apa ya, nggak bisa ngeklik banget gitu ya. Jadi kadang-kadang bunyi. Makanya sama harus hati-hati, jaga PCX sampean
supaya awet ya. Dan kalau sampai ingin pasang box, gampang nih, tinggal dibuka area sini ada dudukannya. Jadi memang salah satu ciri khas P-Check dari dulu sampai sekarang dipertahankan Honda dengan behel yang mewah banget. Satu-satunya Matic 150cc yang memiliki behel luar biasa. Artinya materialnya bagus, lihat. Bahkan di bagian dalamnya sini pun behel-behelnya, ya dalamnya ini bagian babetnya dicat oleh Honda. Jadi painting warna hitam glossy. Sangat teliti. Mantap ya teman-teman. Dan tentu, nah ini dia. Ini juga menjadi kelebihan dari P-Check yang selalu, mungkin bukan P-Check ya, Honda secara general. Di mana Honda ya bersama dengan Showa. Jadi teman-teman, untuk yang Roadster ini sudah menggunakan suspensinya, suspensi subtank. Jadi suspensi yang sama dengan digunakan oleh, ya maksudnya vendornya ya, penyuplainya. Jadi ini adalah suspensi subtank. Dan suspensinya ini suppliernya sama, Showa. Ini adalah Showa, suspensi yang menyuplai juga. Jadi Showa ini vendor yang menyuplai juga ADV. Dan kalau kita lihat kelebihan dari motor-motor Honda, suspensinya selalu dibekali dengan cover plastik di dalam sini ya. Jadi ada sih beberapa komen, kok plastiknya jadi kadang-kadang ada gesekan Cak IWB loh. Nggak masalah Cak, itu pasti terjadi karena kan dia ngayun, dia akan bergerak kecuali diem. Dan nggak ada masalah, memang itu suatu hal yang normal karena plastiknya kan mengcover bagian dalam inner tube-nya sini. Yang penting di sini Cak, jadi sampai akan mendapatkan part yang awet. Karena untuk inner tube-nya, bagian dalam dari suspensi nggak akan gampang kena debu, nggak gampang kena lumpur. Jadi seal-sealnya pasti jauh lebih awet dibandingkan yang telanjang. Cuma ciri khas motor Honda ya, rata-rata untuk maxi-nya, untuk yang tinggi-tingginya dari ya mayoritas lah, memang sudah dibekali dengan plastik di bagian dalam. Tadi sih impression pertama sih enak empuk ya, tapi kita buktikan seberapa mumpuni untuk suspensi ini, karena kalau Honda memang dari dulu terkenal enak ayunannya empuk, tapi biasanya untuk high speed kadang-kadang ya itu adalah pilihan Cak. Jadi kalau high speed, kalau untuk empuk ya, jadi biasanya dia kan nggak stiff ya, jadi agak ngayun biasanya pada high speed. Cuman selama ini sih Honda pintar mencari balance-nya, jadi enak dipakainya. Seperti itu ya Cak ya. Jadi kalau kita kalau kita kupas yang dalam, memang kekuatan dari P-Check ini adalah satu Cak, dimana BBM-nya sudah gede banget ya. Kalau kita lihat seperti ini Cak, lihat nih ya. Tuh, jadi BBM-nya itu 8,1 liter. Ini terbesar Cak di kelasnya. Jadi sampai nggak akan sering-sering nih mampir ke SPBU Kang Mas. Sekali SPBU bisa lama. Dan pada saat sampai buka bensin, nah kelebihannya adalah ada tatakan di sini Cak. Tuh, ada dudukan nih. Jadi sampai nggak usah khawatir. Nah, kita tutup lagi Cak. Jadi memang kodenya lihat nih, K1Z. Ya kan, kode project. Kelihatan nggak sampean? K1Z. Ya kan, kalau saya mengikuti Terawan IBB pasti tahu lah. Kode-kode project. Nah, ini tatakan buat bensinnya. Itu sih. Terus satu hal lagi, bukan satu hal sih, lain hal lagi. Yang menjadi kekuatan dari motor Honda adalah, nah ini dia Cak. Ya, ini adalah bagian bagasinya Cak. Gendeng Cak, gede banget ini Cak. Ini yang menjadi kekuatan P-Check yang tak terkalahkan hingga sekarang, di mana bagasinya adalah 30 liter. Pengen aja, 30 liter Cak. Jadi gede ini, terbesar. Ya, jadi kalau kita komparasikan memang dia masih rajanya lah, masih masternya. Dan kekuatan pula dari, lihat nih kalau kita lihat ya, P-Check adalah dia bisa buka ngablak nih. Jadi seperti ini Mas. Nah, joknya bisa ngablak banget, nggak ditahan. Jadi kalau sama memasukkan sesuatu itu lebih gampang, lebih fleksibel aja. Seperti itu ya Kang Mas. Jadi kekuatan dari P-Check yang bisa kita katakan belum terkalahkan sampai sekarang adalah bagasinya yang gede banget Mas. Bagasinya luar biasa gede. Dan teman-teman juga, nah sudah Type-C ya. Ini dia dalamnya, dan ini kita sudah coba tadi untuk handphone, ternyata masuk semuanya, nggak ada masalah. Dan dia sudah ada charger Type-C. Nah, jadi yang terbaru sudah nggak lagi USB, mantap. Jadi sama nggak usah khawatir, walaupun tentu ada sedikit kekurangan ya. Type-C ini kan berarti sampean harus memiliki handphonenya Type-C. Kalau USB kan lebih general, sebenarnya gitu ya. Tapi memang rata-rata mayoritas sekarang handphone Type-C sih. Jadi menurut IBB ini kemajuan yang oke sih. Jadi kalau yang biasa kan nanti sampean harus beli adapter lagi.
Ya gitu Cak ya. Mungkin informasi sekilas sama semuanya. Sekarang IWP pengen sampean komen nih Cak. Wah mewah sih ini Cak. Kita coba nyalain ya. Coba nyalain sebentar. Sosoknya bagaimana detailnya kita pandang. Nanti kita akan komparasi lah ya, head to head dengan NMAX Turbo ya, dengan Grand Cement apa namanya. Nah, Black Cement ini mantep banget ini juga. Sekarang persaingan makin jos gandos. Jadi kita termanjakan sih Kang Mas. Yes, jadi seperti ini. Yes, kita coba nyalakan dulu Mas. Oh ya teman-teman, kalau Honda itu memang agak beda dia. Jadi kalau Honda, kalau kita nyalain ya, sampean tidak bisa ngerem dari kanan Cak. Ini beda dengan Yamaha. Kalau Yamaha kan di kanan bisa nih. Nah kalau Honda nggak bisa Cak. Sampean harus ngerem yang sebelah kiri, baru dia bisa. Nah bisa untuk di starter maksudnya. Ini sebelah kiri sini. Ya kita coba, baru dia mau. Coba kita dari sini aja ya, dari sini kita starter. Ini udah rem nih. Nah nggak akan respon. Nah oke, tapi kita coba. Ini yang kita tarik. Starter ini. Yes. Yes, bunyi dia. Tapi teman-teman memang nariknya harus dalam ya. Itu buat safety ya. Honda memang memberikan sebuah safety yang oke ya. Jadi ditarik lebih dalam seperti ini kalau hazardnya nyala. Nah, engine-nya sekilas memang kerasa ya, kerasa halus ya. Tapi lebih agak berisik dibandingkan dengan dua katup yang P-Check generasi lokal pertama ya. IWP kan punya tuh Cak. Tentu saja karena ini kan 4 katup ya, 4 katup kompresi tinggi pasti lebih berisik dibandingkan dengan yang sebelumnya yang halus. Lihat nih. Wah, lampunya Mas. Mewah sih di kacamata IWP mah. Tuh dari atas. Walaupun sebenarnya banyak yang minta komen ke IWP ya. Harusnya maksudnya Honda ayolah gebrakan kayak yang bisa melompat jauh itu desainnya dari yang P-Check sebelumnya. Tapi ya P-Check is P-Check Cak. Ini motor laku banget loh. Generasi yang kedua aja laku banget. Informasinya itu sampai terjual 500.000. Bayangin aja 500.000 per tahun. Ini baru beberapa hari lagi kita akan 2025. Jadi Honda percaya diri bahwa motor mereka laku dan secara desain disukai gitu. Ya tinggal seperti apa nantinya karena mereka merubah bagian depannya dan cover stangnya jadi P-Check yang ciri khas. Sebelumnya hilang karena sudah ada cover stang. Jadi mirip-mirip ala kayak Forza ataupun NMAX ya kalau orang-orang bilang di Indonesia para fans boy. Nah dan juga IWP sukanya apa Cak? Honda itu selalu dari dulu konsisten menggunakan lihat nih, remnya 2 piston. Jadi secara kekuatan untuk brakingnya sangat bagus. Itu yang IWP rasakan saat memiliki P-Check ya. Dan ini termaintain sampai sekarang karena kemarin kita ngetes juga enak banget remnya. Oke, Cak ya. Jadi gitu Cak. Kita nanti akan coba gali plus minus dari motor ini. Nah lihat nih Cak, yang IWP sukai lagi adalah pada saat kita nurunkan standar langsung ada ikon standar turun. Yang roasting ini memang keren ya. Kita naikin baru dia hilang. Tuh, ya kan? Dia langsung nongol ikonnya. Keren sih. Jadi kita juga bisa rubah-rubah ini warnanya dan ini ada sensornya Cak. Jadi bisa day and night. Jadi gitu. Nah, teman-teman, IWP juga pengen share sama semuanya yang sampai memiliki P-Check itu jangan heran dan juga jangan kaget kalau di area depan itu kadang-kadang kalau yang tipe ABS ada bunyi nguk gitu ya, mendengung nguk gitu. Jangan heran Cak, itu adalah sensor dari ABS-nya. Jadi modul ABS-nya itu ada di area depan sini Cak. Jadi area di bagian batok sini, bagian belakang lampu-lampunya. Makanya kalau sampean kadang-kadang ya yang ABS IWP pernah mendapatkan pertanyaan nih dari sama semuanya nih. Cak IWP kok ada suara nguk nguk itu apa di bagian depan? Itu modul dari ABS-nya. Jadi nggak usah khawatir itu suara dengung pelan nguk. Ya itu berarti bekerja baik. Itu Cak ya, jadi jangan khawatir. Jadi Cak, kita akan gali plus minus si P-Check merah ini ya. Jadi Roadsync punya. IWP nggak akan nge-share ke sampean mengenai speedometernya seperti apa dan sebagainya, kita udah kemarin. Tapi IWP akan lebih mengulas bagaimana feel dari impression untuk ridingnya
plus minusnya, bagaimana digunakan di jalanan, dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman sama komen di bawah kira-kira setelah datang nih New PCX, kira-kira apa yang perlu IBB kupas buat semuanya, rasa penasaran sama semuanya, sama tuangkan di kolom komentar. Kita akan bedah pada next video. Dan seperti biasa, kalau sama suka video, sama like, share, dan subscribe. Ojo lecak, sama sholat lima waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.